bukan berarti jumlah istri Nabi. Kalau jumlah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada perbedaan pendapat ulama, namun yang terbanyak para ulama berpendapat istri Nabi itu jumlahnya ada 13 orang. Ada 13 orang. Nah, yang 9 saat Nabi meninggal dunia itu ada 9, itu disebutkan salah satunya ada oleh Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki dalam Aqidatul Awam yang bunyinya begini: antis niswatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarnan nabiyal muktafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Jadi ketika Nabi meninggal dunia atau ketika Nabi wafat itu meninggalkan istri 9. Antis niswatin wafatul Mustafa adalah khayyirna fakhtarnan nabiyal muktafa. Pertama, saat Nabi meninggal dunia itu istri yang beliau tinggalkan adalah Aisyah, anak Abu Bakar Siddiq. Wa Hafsatun, yang kedua Hafsah, anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa Saudah, yang ketiga adalah Saudah bin Zam'ah. Ini orang Mekah. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah. Kemudian yang keempat Safiyah. Yang kelima Maimunah. Yang keenam Ramlah. Yang ketujuh Hindun. Yang kedelapan Zainab. Yang kesembilan Juwairiyah. Ini saat Nabi meninggal dunia, saat Nabi wafat, 9 istri ini yang ditinggalkan Nabi yang masih hidup. Sedangkan istri Nabi itu yang disebut oleh Imam Syekh Muhammad Khalid bin Khalid, itu istri Nabi itu adalah 13 orang. Namun dari 13 orang itu ada variasi. Ada yang diceraikan Nabi, ada yang bahasa kita meninggal. Nah, dari 13 orang itu lam yadkhul ala isnaini minhunna. Ada 2 orang yang tidak pernah dikumpulin Nabi. Nikah tapi kada sempat dikumpuli oleh Nabi, dikembalikan oleh Nabi, diceraikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ada 2 orang. Ada 2 orang. Yang pertama adalah Asma binti Nu'man. Asma binti Nu'man. Yang kedua adalah Umrah binti Yazid. Kenapa Rasulullah tidak mengumpuli? Cakanya bahasa orang ini nikah ada kebaikan ngelola, tapi sebenarnya baik aja. Bukan nikah kayak orang ini karena kada kena, kada patuh, kada katuju lalu dicerai, tidak. Nah, ini ada di dalam fikih yang disebut dengan aibun nikah. Ada terjadinya aib dalam pernikahan. Contoh yang dilakukan Nabi adalah siapa? Asma binti Nu'man. Nah, Asma binti Nu'man ini setelah dinikahi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata wajada biha bayadhan. Nabi mendapatkan ada keaiban dalam tubuh si Asma. Ada keaiban. Ini ada di dalam bab nikah yang disebut aibun nikah.
Aib dalam nikah, kalau bahasa orang sekarang umpama, ini umpama aja, orang karena pernikahan begitu dinikahi, oh ternyata bini-bininya debab. Bahasa orang sekarang, mohon maaf ulun agak kasar karena ulun kisahkan ini terjadi lawan kawan ulun. Kenapa? Indibab kalau bahasa fikih, ada ibarat salurannya tuh ada lubangnya itu ketutup. Berarti ini perempuan nggak ada pernah haid karena lubangnya itu tutup. Jadi ibarat kayak apalah, saluran banyunya tuh ada, saluran banyu itu ada. Maka ini disebut indibab dalam kitab fikih, ini disebut aib nikah. Buat apa nikah? Karena salah satu tujuan pernikahan itu adalah linnasal, untuk menghasilkan keturunan. Tetapi kalau tidak ada unsur hubungan suami istri, maulah ada keturunan, kadada, maka itu disebut dengan aib nikah. Maka ya sudah, dicerai aja, dicerai, itu namanya aib nikah. Masih banyak yang disebut dengan aib nikah, itu yang disebut dalam bab fikih. Nah, kesian bini-bini itu ada kawan ulun, tapi akhirnya Tuhan maatur lah, Tuhan maatur, dunia canggih modern dikawini oleh dokter, kawini oleh dokter, dokternya buahnya operasi, ulahnya lubangnya itu dibaiki. Karena zaman sekarang canggih, dibuka lubangnya, nah, biasalah, normal kayak biasa. Karena tadi kada kepikiran, kada ini itu, berarti aib nikah. Nah sekarang Asma binti Zaid, yang Asma binti Nu'man ini yang dinikahi Nabi, kada pernah dikumpulin Nabi itu, orangnya mengandung aib pernikahan. Apa aibnya? Bayadan. Ada orangnya itu, bahasa kita kayak apalah, awak. Mun boleh kasar, salah satu contohnya awak ini hibak bupanau, kan kada kelihatan, kada kelihatan. Sekali dikawini hibak bekurap awak bini-bininya, ini aib nikah ya. Makanya rumit dalam hukum fikih itu kan ada dua, Bu. Orang laki-laki boleh memandang kepada perempuan, tapi ini zaman dulu, zaman sekarang sudah kayaknya pina lumrah aja. Dalam kitab fikih diatur laki-laki itu boleh memandang kepada perempuan wajah dan dua tapak tangannya ketika dia ingin mau melamar, mau menikahi. Tetapi ketika laki-laki itu ingin tahu bagaimana warna kulitnya, bagaimana keadaan tubuhnya, itu dalam hukum fikih boleh pihak laki-laki ini mengirim perempuan, keluarganya kepada pihak perempuan dengan cara siasat yang bagus supaya ketahuan. Karena orang sekarang ini kan, ulun sering katakan kehidupan ini penuh dengan fata morgana. Hidup ini kan kadang-kadang penuh dengan kepalsuan. Coba lihat tipian, Bu, apalagi ibu-ibu ketujuh nang palsu. Ya kada, Bu? Bulu mata palsu. Iyalah. Palsu kada, kening palsu, serbaannya pipi didampul palsu aja tuh juga tuh, serbaan banyak nang palsu tuh. Nah sehingga sulit nih, walaupun oleh para ulama itu mengukur untuk warna kulit itu bukan di muha, karena muha nih kalau didampul putih orangnya, jar muhanya bersih, ada itu kan kalau didampul pemutih lah. Nah kawaja pemutih, lalu ukuran kelihatan putih itu, makanya dalam fikih boleh melihat tapak tangannya, muka belakang. Kalau tapak tangannya ini muha putih, tapak tangannya hirang tuh orangnya. Jadi ini untuk warna kulit. Kan gak ada ketahuan tuh, Bu. Munnya bini-bini liput tuh gak ada ketahuan. Kalau lah batis apa bahasa kita bakaos, kada tahu nih putih kah hirang, orang muhanya putih, Bang. Nah, lalu salah satunya itu adalah boleh melihat tapak tangan dan belakang tangan. Ini menggambarkan warna kulit.
Oh, warnanya ini. Nah, yang jadi masalah di awaknya ini ada apa? Kada ketahuan kalau tuh. Ada ketahuan tuh. Maka dalam hukum fikih itu boleh mengirim orang perempuan yang untuk mengetahui rambutnya nang gaya apa, usia gundul orangnya. Hanya kalau usia gundul tak kajut. Nang warna kulitnya nang gaya apa, itu boleh itu dalam fikih. Silakan aja kirim apa keluarga kita perempuan kepada pihak perempuannya dengan bersiasat untuk mengetahui itu tadi ausafu badaniha, tentang keadaan tubuhnya, kalau supaya jangan terjadi aib nikah. Nah, begitu melihat awak ini kada pas dan menurut Nabi itu aib, faraddah, Nabi mengembalikan ini perempuan yang bernama Asma binti Nu'man ini dikembalikan Nabi. Bakal lahian kada bang, tahu mun wayhin itulah. Mun wayhin ini bakal lahian kada karu tahu itulah. Jadi umpamanya laki-laki lah. Ini terjadi umpama lawan kita pihak perempuan karena ketidakjujuran, anggap ketidakjujuran, begitu padahal ada aib toh, begitu laki-lakinya tahu ada aib dikembalikannya, barang aib boleh. Nah, ini jakanya wayhin itu mun mengacu Rasulullah kada besesarikan karena barang kita memang aib, makanya sedari awal diceritakan jujur aja keadaannya begini. Nang sekarang ini mohon maaf ya, nang sulit banget. Arti sulit banget tuh bepadah ngalih, kada bepadah ngalih. Napa yuk? Karena kita ini zamannya akhir zaman, pergaulan agak bebas. Pergaulan kan bebas ini tuh. Sampai ada orang pintar ke rumah ulun bicara tentang pergaulan anak-anak muda, maka beliau mengatakan berdasarkan data sensus, bahasa orang ini survei ya, disurvei ternyata perempuan perawan sekarang hampir 60% baik kada perawan lagi, kada hampir 60% bahkan lebih itu sudah tidak perawan lagi. Nah, ini rumit nang kadang-kadang bahasanya kan rumit nih, bepadah kada perawan kada pas, bepadah perawan iya nanja bahasa orang lain itu perawan tapi janda, ada janda rasa perawan. Nah, ini nang rumit bahasa sekarang, bahasanya itu dalam KTP-nya perawan, tapi ternyata kada perawan. Ini rumit, padahal ini bagian daripada aib nikah. Cuma rumit ini, rumit diceritakan bermasalah, kada diceritakan ketahuan orang juga enggak tahu. Mun ada nang kada tahu kayak apa jar, wallahu alam. Hadirin rahimakumullah, maksud ulun kita fokus cerita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan, walaupun ini haza aibun khilqiyun, ini adalah aib dalam asal penciptaan diri, tapi tetap aib ngarannya. Aib kada bu, pian bu, kira-kira umpamanya naksir lagi laki-laki begitu sudah kawin, awaknya di awak nih hibak kurap, kada bisa salah lagi aur hibak lawan kurap aja nih kira-kira secara manusiawi, secara fitrah jijik kada bu, jijik kada, jijik, kita akui aja itu jijik walaupun hilqiyun. Nah, sedangkan sama aja bolehlah. Nah, ini jadi masalah. Bolehlah sementara dalam orang berumah tangga itu linnasal, untuk menghasilkan sebuah keturunan, sementara keturunan itu akan baik buah kalau bahasa orang sekarang menanam pohonnya atau menanam benihnya dengan bersemangat.
Orang Bu, di dalam kitab fikih orang sepupu sekali itu boleh kawin. Memang boleh kawin. Sepupu sekali itu boleh kawin. Baik sepupu sekali abah lawan abahnya perempuan dengan mamanya perempuan, dengan abahnya laki-laki, ini bedang sanak. Sepupu sekali gak ada anaknya, bolehlah kawin, boleh. Tetapi dalam fikih tidak baik. Walaupun boleh tapi tidak baik. Kenapa tidak baik? Salah satunya adalah itu bisa mengakibatkan turunannya itu bermasalah. Anaknya itu bermasalah. Salah satu yang dijelaskan di dalam kitab itu adalah kalau inya mau beranak, maka anaknya itu secara fisik bisa kada sehat, secara mental bisa kada sehat. Bisa fisiknya kada sehat kurus, kering, kayak kurang gizi, kemudian ada nang cacat. Ada seseorang kepada ulun cerita ini, dia cerita, ulun guru kawin sepupu sekali dan ini fakta yang ulun alami. 3 anak cacat ketiganya, fisiknya cacat, mentalnya cacat. Kenapa? Karena ini tadi. Kenapa demikian? Karena orang bersepupu sekali kawin itu salah satu sebabnya kada sehat itu adalah kurang gairah karena rasa keluarga. Rasa jakanya bahasa tuh kurang gairah. Bila orang dalam fikih menanam bibit kurang gairah, maka hasilnya pun gak ada bagus. Hasilnya pun gak ada bagus. Sehingga dalam fikih itu dianjurkan, mohon maaf dianjurkan, yusannut tala'ubu, disunatkan bercumbu rayu dulu. Jangan nang kada bagairah, jangan, supaya anaknya secara fisik sehat, secara mental bagus. Nah, orang kawin sepupu sekali, sabah sama abah bedang sanak, hari-hari bertamu, kadang-kadang merasa kayak mau di bedang sanak. Kalau tuh kada bersemangat, kada apa, itu satu. Yang kedua, masalah genetiknya. Ternyata dalam penelitian, ulun punya kawan insinyur peternakan, sarjana peternakan, jangankan manusia guru, ayam pun kalau kada disilang itu kada sehat. Ayam tuh bedang sanak inya kawinnya bedang sanak itu tuh. Nah, kada maunya. Ternyata diperhatikan kada maunya. Ini bini ke lainnya. Bini ke lain. Padahal binatang tuh. Oh, ternyata memang begitu. Gennya itu tidak bisa. Jadi sekalipun hukum membolehkan. Nah, beda kalau sudah kada sepupu sekali, anak kemanakan sepupu itu lain sudah. Gennya sudah berubah. Contoh, Rasulullah beranak Fatimah kawin dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bersepupu sekali dengan Rasulullah. Berarti Fatimah itu kan anak keponakan sepupu. Kenapa apa? Sudah genetiknya itu jauh sudah. Gennya agak jauh sudah. Nah, hadirin rahimakumullah, haza aibun khilqiyun. Wasaniyatu kanat hadisata ahdin bikufrin. Adapun perempuan yang kedua yang diceraikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Umrah bin Yazid, ini ternyata dicerai oleh Nabi karena hanyar raja. Ini satu anum, yang kedua inya bahasa kita hanya raja masuk Islam. Kada jauh dengan masa kekufurannya. Lalu dan ternyata perempuannya juga kada ketujuh lawan Rasulullah. Karena ketika falamma qadimat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ista'adzat minar rasul faqala laha mani'un aizun billah.
Orangnya anom, Rasulullah sudah dewasa, dan orangnya tadinya hanyar haja. Lalu bahasanya kita ini kada terlalu mengerti. Begitu diserahkan kepada Nabi, dia berkata, ulun gada hendak, aku berlindung dengan Allah lawan sembian. Nabi kan maksa. Karena perempuannya begini, oleh Rasulullah dikembalikanlah perempuan ini kepada keluarganya. Walam yadkhul biha sallallahu alaihi wasallam. Nabi kada pernah mengumpuli. Ini dua orang dikembalikan Nabi dengan bahasa kasarnya cerai. Berarti Nabi pernah melaksanakan perceraian. Itu dua. Yang berarti tinggal 11, istri Nabi tinggal 11. Nah, adapun yang 11 itu, yang 11 dakhala bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya pernah dikumpuli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad matat isnatani fi hayatihi, namun kedua ada dari 11 itu dua orang meninggal, Nabi masih hidup. Dua meninggal, Nabi masih hidup. Yang pertama adalah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, yaitu istri Nabi Khadijah. Khadijah itu kan meninggal berdahulu daripada Rasulullah. Nah, satu. Yang kedua adalah Maimunah bintul Haris. Nah, Maimunah, yang tadi disebut Maimunah bintul Haris Al-Hilaliyah, ini meninggal dunia waktu wufiyat di Makkah, qaribu min Makkah, dan ini meninggal dunia di Makkah juga. Kada dicerai oleh Nabi. Kada dicerai oleh Nabi. Nah, berikut tinggal 9. Jadi tinggal 9. Nah, tinggal 9 inilah yang disebut, yang sering dikatakan bahwa Rasulullah itu punya istri 9, padahal kada. Nabi bukan 9 istri Nabi. Nabi wafat, meninggal dunia, istri yang ditinggalkan beliau itu adalah 9. Nang tadi ulun sebutkan. Kalau secara lengkap ulun sebutkan lagi, pertama Saudah bin Zam'ah. Nah, Saudah bin Zam'ah ini istri Nabi setelah Khadijah. Ini di Mekah Nabi kawin. Setelah Khadijah meninggal dunia, Nabi jumlo kada tuh, duda kada? Duda. Nabi belum pindah ke Madinah. Nabi belum pindah ke Madinah. Lalu beberapa tahun ada sahabat nih kan peduli nih. Rasa peduli kayak kita juga, mau guru pian jer berapa setahun dari jer pian duda nih, padahal banyak nah hendak dah. Nah, ya Rasulullah, ujar sahabat, kami ini kesian melihat pian seorangan berisi anak, kan ditinggalkan 6. Paham pian bu? Nabi itu kawin dengan Khadijah, punya anak 6. Karena bini-bini Nabi nang lain itu kada baanakan, termasuk dengan Aisyah. Lawan Khadijah aja baanak, lawan seikung Juwairiyah, bukan Mariatul Qibtiyah, dengan Mariatul Qibtiyah itu seikung laki-laki. Adapun dengan Khadijah itu 6. 6 itu 2 laki-laki, 4 perempuan. Nang lawan Khadijah nih, coba pian bu bayangkan, Khadijah itu kawin dengan Rasulullah umur 40, Nabi umur 25. Berapa? 15 tahun. Orang sekarang, perempuan sekarang umur 40 ada tahun lagi bana kan? Khadijah kawin dengan Rasulullah umur 40, sudah beranak 2, janda 2 kali. Biar kita paham. Karena Khadijah itu beranak 2 bu, janda beranak 2 dan laki 2. Laki 2. Kawin dengan Rasulullah umur 40 tahun, beranak 6. Langsung beranak tidak.
Anak Nabi yang pertama lahir, nah ini kina ulun kisahkan, itu adalah Zainab. Zainab itu setelah 5 tahun perkawinan Nabi, setelah 5 tahun perkawinan Nabi, itu hanya lahir. Berarti umur 45. 45 udah masih beranak hanya seiko. Nah kita ada urutannya Bu. Kayaknya ulun coba gambarkan aja dulu. Lawan Khadijah itu anak 6, 2 laki-laki, 1 Qasim, 2 Abdullah. Laki-laki. 4 bini-bini. 4 bini-bini ini Zainab, Ruqayyah, kemudian Fatimah, Ummi Kulsum. 6 lah, 6. Sebelum Nabi Isra wal Mi'raj, subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu Nabi sudah meninggal bini kurang lebih setahun, kurang lebih setahun. Isra Mi'raj dalam keadaan duda, ditinggalkan anak 6 anak ditinggalkan oleh bini meninggal. Lalu sahabat ini kan, sahabat ini kan nyaman lihat Rasulullah tuh, lalu menawarkan, ya Rasulullah ada cakanya kawin nak, kawin. Jan Nabi siapa garang? Nah ini biar gambaran kita. Yang ditawarkan kepada Rasulullah itu adalah Saudah bin Zam'ah. Saudah bin Zam'ah ini adalah janda, orangnya berumur sudah, kadang janda muda ada, umur sudah rupa kada yang cantik kayak orang ini juga, janda dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudah kawinlah dengan Saudah ini sampai meninggal dunia, dan ini panjang ceritanya. Lama berumah tangga dengan Saudah bin Zam'ah. Akhirnya Nabi pindah ke Madinah, kawin dengan Aisyah dan bini-bini nang lain. Maka Saudah nang ditinggalkan Nabi, Saudah bin Zam'ah. Kemudian Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq, Hafsah bin Umar, Zainab binti Khuzaimah. Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian Ummu Salamah 5, Ummu Habibah, Zainab, Ummu Safiyah dan Juwairiyah. Nah, ini semuanya masih hidup ketika Nabi meninggal dunia. Nah, ulun ke depan kada akan menceritakan istri Nabi nang ke-9 ini. Ulun ingin menceritakan rinci insyaallah seadanya berkaitan dengan anak-anak Rasulullah, supaya kita mengerti nang mana garang nang masih ada Nabi itu meninggalkan juriyat. Nah, nang kayak apa anak Nabi itu 3 laki-laki, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Nang kayak apa sampai umur berapa, tahun berapa lahirnya. Kemudian anak Nabi yang bernama Zainab ini umurnya, perjalanan hidupnya nang kayak apa. Belaki sampai beranak, beberapa orang laki lagi. Nah, ini jarang dikupas dalam sejarah, biar kita mengerti tentang Rasulullah dan anak-anaknya. Mestinya pian dalam akidah tauhid kita ini wajib mengenal Rasulullah, nasab Rasulullah ke atas itu 4. Kita wajib tahu tuh dalam tauhid, Nabi Muhammad ini anak siapa. Rasulullah itu anak Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, minimal sampai ke Abdul Manaf tuh hafal. Itu wajib tuh, supaya kita tahu nih nasab bahasa kita nih Rasulullah ini turunan siapa garang. Ke atasnya tuh 4
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, karena silsilahnya itu sampai kepada Nabi Ismail, sampai Adnan sampai ke Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam. Namun kada usah sampai ke sana, cukup kita ini tahu Rasulullah itu anak Abdullah ini anak Abdul Muthalib ini anak Hashim ini anak Abdul Manaf. Ini minimal gitu. Nah, kena ke bawah kita harus tahu masa imam kita, nabi kita harus tahu bini nabi berapa. Kada usah tahu sejarah hidupnya. Kemudian minimal ke bawah anak nabi. Anak nabi ini siapa garang, nang laki-laki kayak apa garang kisahnya. Nah, kena di sini pecahnya pian banyak menjadi kasus, banyak menjadi implikasi hukum. Maksud ulun terbitnya hukum masalah akikah, masalah ini, masalah azan dalam orang melahirkan dan seterusnya. Ini di sini kena ceritanya. Nah, kemudian anak Nabi Naampat Zainab ini bagaimana ceritanya, Aisyah Fatimah ini bagaimana ceritanya, Ruqayyah ini bagaimana ceritanya, Ummi Kulsum bagaimana ceritanya. Nah, ulun sengaja kada membawa tarikh nang bahari-bahari itu ke asa kalawasan nang nini aja nah nang Rasulullah nang ini mudah-mudahan ini jadi kita ada jadi paham, menambah cinta kita kepada Rasulullah, menambah cinta kita kepada ahlul bait zuriatnya Rasulullah dengan cara mengkaji ini nah zuriat Nabi ini nang keturunan tuh ini. Hadirin rahimakumullah, supaya kita dengan sejarah ini menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Rasulullah dan kepada mahabbah kita kepada Rasulullah. Dan ingat pian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam berumah tangga jangan pian kira mulus-mulus saja, tidak lah. Ulun terakhir nah nang nenek kena kisah ini apalagi sidin bini banyak kadinya nang sama abang manusia nih, kita bisi anak 4 aja nah kada sama, kalau 2 aja kada sama, kayaknya 2 pikiran nih, 2 keinginan, apalagi Nabi. Nah, cuman kalau bini-bini itu hampir rata-rata sama pemikirannya, kira-kira sama loh. Pian bini-bini 10 bini-bini ada nang kesamaan dalam berpikir. 1 sama berataan bahasa orang ini berpikir duit. Ya nang duit tuh bang nang dipikirkan tuh 1 sama nih tetap. Nang kedua napa nang dipikirkan nang ada lain nih ini nang ini itu pakaian, perhiasan, itu aja bini-bini itu. Iyalah, itu aja. Nang kayak apa bagalang, kayak apa bakalong, itu tuh ada juga aja sabilah-bilah barang buutas kan gitu bini-bini itu. Sebingkai-bingkai barang nyir bagalang ada juga tandanya bibinian ento. Dan itu dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bini Nabi itu pian. Dan ini paling berat bagi Rasulullah pernah menghadapi, dan ini juga mungkin kasusnya sekarang ini bagi laki-laki. Bini Nabi itu dimotori oleh Hafsah anak Sayyidina Umar, bebawaan lawan madu lain, bepandir-pandir jahnya bahasa kita, terpengaruh dengan keadaan hendak kayak jo bahasa orang ini baju nang harat mau binian pian. Ulun mohon maaf aja kada sanggup nah bu ada sanggup bibinian karudungnya aja 3 juta kayak apa ulun dang hari berapa karudungnya 1 juta paling murah, ada nang 3 juta. Oh culun kada sanggup ulun ini. Cakainya pegawai kepala dinasin gak ada sanggup ya. Tapi ini banyak bini-bini karudungnya aja jutaan belum mun karudungnya jutaan maulah bajunya nang 1,5 juta. Ada mau kalau nggak dapat kalau berarti ini bajunya paling gak ada 5 juta ke atas tuh bajunya. Iyalah bu,
Karena kalau ini rata-rata bini-bini, belum lagi ya Allah julun bini-bini ini sandal aja belum mari. Laki-laki itu bisa sandal 2-3, mun bini-bini salup sandal tuh ulun litihi belum mari. Sandalnya pian diakui kada diakui, dalam hati itu tahu aja itu. Karena pas. Kemudian tas nih salamari juga tasnya itu binian dah. Belum lagi nang hendak amas bapak ni ya Allah, datang bian bini Nabi nih lawan Rasulullah betagih nang gaya itu ya Allah ya karim. Nabi bian ya Allah, Nabi itu ongot. Begitu bini betagih ini nih, tahu nggak sih? Ranai sih, ranai. Hampir seberetan bini sin kan di sini. Abu Bakar, Umar bin Khattab tuh sarik karena anak-anak sidinin ya Bapak Ulah. Ya bahasa orang ini tahunya sudah laki ini mencari kanda tukang pembacaan aja. Ini bahasa orang ini tuh tahu aja laki sudah mulai awal kayak ini karena apa petakih. Akhirnya bian wahyu Allah turun. Kumpul Nabi bini nang dari teh. Ini karsus ini. Lalu Nabi ucap kayak itu aja. Ujar Rasulullah, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Nah, jadinya bahasa kena, biniku berataan nah, mun buah nikam nilah menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya hendak kayak orang. Karudung larang, baju larang, sandal larang, tas nang bahasa orang ini tuh nang guis-guisan nang larang itu, tas nang larang itu emas, bakalung dan sebagainya. Amun buah nikam nih hendak berumah tangga kayak itu fata'alaina ummatikunna wa usarrikunna sarahan jamila. Ayo kita berpisahan aja. Berpisahan aja, seberataan ku cerai. Ayo cak aja bahasa orang itu, silahkan nikam cari laki-laki nang mapan. Ku lapas menikah hendak nito. Pian menangis berataan. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Jika kalian berumah tangga lawan aku ingin Allah dan Rasulnya dan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Ayo kita berkumpulan janji Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian akan mendapatkan ganjaran yang besar. Berat Nabi ma'alami, mun kita ada ma'alami kayak itu oke, sama-sama aja. Ini kasus sekarang, bahasa keren sekarang, ada uang abang disayang, tak ada uang abang terserah aja ditendang kah pelayang kata kipai kan. Ini mulai zaman dulu sudah uang. Namanya kita belajar kasus naga kayak ini nih, belajar kada kayak ini orang berumah tangga. Kada hanya sekadar mencari perhiasan dunia, tidak itu. Hadirin rahimakumullah, insyaallah berikutnya kita sambung karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampeyan berkat. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul ya Allah Subhanahu wa taala, ampuni dosa-dosa kita, dosa zahir, dosa batin. Mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.